Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 B3. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Ahmad Yunus SPD dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, nomor 352-437-001-691 akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 8 dengan materi sholat jenazah dan dengan model pembelajaran deep learning di SMP Plus Al Barokah Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini akan menjadikan saya sebagai guru yang profesional. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Duduk. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum saya mulai, saya akan cek absensi dulu. Absensi. Kira-kira masuk semua ini? Ya. Saya absensi. Adelia Putri Pratama, Ade Adila Siva, oh di situ. Afinka, Elmira, Amelia Nurul, Amtas Sahla, Anissa Nur Aini, Asyifa Putri, Azhara Salsabila, oh situ. Yang keras ya, yang begitu biar saya tahu ya. Iya. Lam Atu Saada, oh ya. Laura Syifa, Maulida Azkia, Min Khatun, oh, Natasha Rifi, Nazala Silva, Nazilatul Falah, Nihayatul Sa'adah, Sahila Wahidah, oh gini toh. Septiana Ayu, Syahrinal, ya. Talita Syahila, Ulul Maftuhah, Zara Farihatus, Zarani, Zarina, ya. Alhamdulillah pada hari ini masuk semua anak-anak. Alhamdulillah, semangat ya. Sebelum kita mulai, kita cek dulu persiapannya. Sudah siap semua dengan materinya? Buku-bukunya sudah disiapkan? Sudah. Apakah tadi malam anak-anak belajar semua? Ya. Alhamdulillah, kalau memang anak yang pandai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat jenazah. Anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah mengikuti sholat jenazah? Tidak. Oh, tidak pernah mengikuti. Apakah pernah melihat bagaimana orang sholat jenazah, atau ketika ada orang yang terkena musibah di situ, karena kalian pernah melihat? Pernah. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Apa? Sedih, takut, apalagi pangling, apa? Panik, iya. Ya itulah ekspresinya macam-macam. Itu kenapa orang yang sudah meninggal masih kita sholati? Kenapa? Karena
sholat untuk orang yang meninggal itu adalah kewajiban, sebuah perintah. Maka kita wajib melaksanakannya. Yang kedua, orang yang sudah meninggal itu masih membutuhkan doa daripada orang yang hidup. Itu. Sementara itu keluarga yang ditinggalkan apabila kita mau mensolati, mau mentakziahi mereka, mereka itu merasa apa? Berkurang bebannya, gitu ya. Baru masuk kok lemes. Ayo semangat, semangat, semangat. Tak kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Apa? Berdoa. Ya, kasih pertanyaan. Barang siapa yang bisa menjawab dapat poin. Ya, dapat poin. Ini meskipun belum saya ajarkan tapi barangkali ada yang tahu. Niat sholat jenazah bagaimana? Ada yang tahu? Niat sholat, tidak ada yang tahu. Ya, tidak apa-apa. Kalau kalian belum tahu, tidak apa-apa. Kalian memang belum mempelajarinya. Ya, tidak apa-apa. Kalau niatnya tidak tahu. Barangkali ada yang tahu apa perbedaan sholat jenazah dan sholat pada umumnya. Ada yang tahu? Gimana? Tidak ada sujud, betul. Apa lagi? Tidak ada ruku, apa lagi? Tidak ada i'tidal dan tidak duduk. Tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita mempelajari materi sholat jenazah ini ada beberapa yang perlu kalian pahami. Tujuan pembelajaran di sini adalah nanti akan menjelaskan pengertian, hukum dan ketentuan sholat jenazah dengan benar, kemudian menyesuaikan rukun dan doa dalam sholat jenazah dengan benar, menganalisis perbedaan sholat jenazah dan sholat biasa, menyusun tata cara sholat jenazah secara lisan ataupun tertulis dengan benar, menerapkan gerakan sholat jenazah dengan benar, menunjukkan doa dalam sholat jenazah dengan benar, mempraktekkan sholat jenazah secara berkelompok dengan benar, dan yang terakhir menunjukkan sikap khidmat dan empati ketika melaksanakan sholat jenazah. Belum peta konsepnya ini nanti yang akan kita pelajari, dan pengertiannya ini sholat jenazah, pengertian sholat jenazah dan hukum sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan atas mayit seorang muslim atau muslimah yang sudah meninggal tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa duduk sebagaimana sholat biasa. Berarti sholat jenazah itu dilakukan ketika ada jenazah baik muslimin atau muslimah yang sudah meninggal. Kalau yang belum meninggal tidak usah disolati, ya. Syaratnya itu yang sudah meninggal. Kalau belum meninggal, bagaimana? Disuruh sholat. Kalau belum sholat, nah, ya, jenazah ini dilakukan atas mayit muslimin yang muslimah yang sudah meninggal tanpa ruku, tanpa sujud dan tanpa duduk. Makanya ketika sholat jenazah kita tidak perlu pakai sajadah, ya, tidak perlu pakai sajadah. Ini seperti gambarnya. Kemudian hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah adalah jika sudah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Maka yang lain sudah tidak diwajibkan lagi karena sudah ada sebagian yang melaksanakan. Namun jika tidak ada satupun orang yang mau melaksanakan, maka semua warga muslim di situ berdosa. Itulah hukumnya fardu kifayah. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Ketentuan sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan setelah jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Sholat jenazah itu, jenazahnya harus sudah dimandikan, harus sudah suci. Kalau jenazahnya belum disucikan, kita tidak boleh mensolati dulu. Karena apa? Jenazahnya belum
suci dan sudah dikafani. Dikafani ini berarti apa? Sudah menutup aurat, auratnya sudah tertutup. Jenazah itu tidak bisa pakai kain kafan sendiri, maka kita perlu mengkafani. Kalau jenazahnya pakai kain kafan sendiri, maka kita lari. Ya, maka kita lari karena apa? Maka jenazahnya hidup lagi. Ya, katanya ada di situ ya, di TV-TV itu katanya ada, tapi tidak tahu. Orang mati tidak mungkin hidup kembali. Kemudian yang kedua, dilaksanakan dengan berdiri bagi yang mampu, hanya berdiri saja bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, ya duduk, pakai kursi, tidak apa-apa, boleh. Lah jenazah, pakai kursi gini, tidak apa-apa, boleh. Ya boleh, sambil duduk juga boleh. Misalkan kalau tidak mampu berdiri. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah. Lebih utamanya itu. Kalau sendiri juga tidak apa-apa. Tapi lebih baik dilakukan secara berjamaah. Jamaahnya, jamaah sholat jenazah ini ya barisannya, softnya jangan tidur ya. Ya. Yang meskipun ini waktunya siang, masih waktunya ngantuk, Anda harus tetap semangat ya, semangat tetap aja. Apa ya, jangan ngantuk, yang ngantuk ditahan dulu ya. Yang ngantuk ditahan dulu, yang ngantuk ya. Oke, kita lanjut. Jenazah apa itu berjamaah lebih utama. Nah, jamaah sholat jenazah ini apa? Softnya, barisannya ini dibuat sunahnya, anjuran dibuat banyak. Meskipun jumlah jamaahnya sedikit. Contoh, orang sholat jenazah hanya 10 orang. Satu jadi imam, ya, yang lain jadi makmum. Barisnya, softnya itu dijadikan 3 paling tidak. Berarti orang di depan 3 orang, belakangnya lagi 3 orang, belakangnya lagi 3 orang. Kalau 10, kalau 9 berarti imamnya 1, 3 orang, 3 orang dan 2 orang. Tidak boleh dibuat, ya tidak boleh. Kurang afdol kalau sholat jamaah jenazah itu hanya 1 baris. Wongnya akeh baris ini, bukan begitu. Tapi dibuat banyak. Paling tidak itu 3. Kalau lebih dari 3 malah bagus. Terus yang keempat, sholat jenazah hanya memiliki takbir dan doa tanpa gerakan rukuk dan gerakan sujud. Tadi sudah saya jelaskan dan kalian sudah bisa memahami itu. Yang kemudian adalah rukun sholat jenazah. Rukunnya yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Ada yang tahu? Ada di situ. Di buku kalian kan ada. Oh, nah iya, setelah takbir sambil membaca. Oh, dari niatnya. Niatnya ini dibedakan antara mayit laki-laki dan mayit perempuan ini berbeda. Nah, ini. Niatnya ini. Niat sholat jenazah ini antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Kalau yang laki-laki adalah usolli ala hadal mayyiti, hadal. Karena apa? Musyar ilaih untuk apa? Laki-laki itu menggunakan hada. Tapi kalau musyar ilaih menggunakan musyar ilaih untuk perempuan menggunakan hadihi. Nah, situ. Ini juga beda. Kalau laki-laki usolli ala hadal mayyiti, kalau perempuan usolli ala hadihil mayyitati, yang namanya sama. Kalau laki-laki usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau perempuan usolli ala hadihil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi
Ta'ala. Berikut saya kasih lihat video, ada videonya. Sebelum kita melaksanakan sholat jenazah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, satu, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam sejajar dengan pinggul jenazah. Yang kedua, shaf barisan sholat jenazah hendaknya diperbanyak. Meskipun jumlah jamaahnya sedikit, tetap diusahakan shafnya lebih dari satu. Setelah itu kita ambil sikap untuk melaksanakan sholat dan menentukan niat. Kemudian takbir, lalu membaca sholat Al-Fatihah. Lalu takbir lagi, takbir kedua, lalu membaca sholawat. Lalu takbir lagi, takbir ketiga, lalu membaca doa untuk jenazah. Berikut doanya. Lalu takbir lagi, takbir keempat, lalu membaca doa khusus untuk jenazah. Berikut doanya. Lalu salam dan selesai. Tadi video tentang sholat jenazah. Apakah kalian sudah memahami? Sudah? Nah, kalau begitu marilah kalian membentuk kelompok. Ini sudah dibentuk kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kelompok. 6 kelompok ini tutup dulu ya biar Anda fokus. Oke, lihat kucing. Nah, saya bagi menjadi 6 kelompok. Terus ini saya kasih gambarannya. Ya. Gambaran ini dibagi satu kelompok satu dan namanya, nama kelompoknya, jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kelompoknya. Terus anggota kelompoknya juga ditulis dan diskusi sama kelompoknya. Nanti setelah itu kalian akan mencoba praktek satu kelompok praktek sholat jenazah dan tentukan siapa yang mau jadi imam. Nah, kelompoknya siapa yang mau jadi imam ditulis di situ ya. Di situ imam siapa ya, yang jadi imam siapa. Ini ikut dibantu ya, temannya dibantu. Mati kayak kayaknya kelihatan, nggak apa, jelas kok. Ini langkah-langkahnya ya. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sekarang kita praktek ya. Kita praktek dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, ayo praktek di sini. Nanti dikumpulkan bersama ya, nanti dikumpulkan. Ayo sekarang
Yang kira-kira yang mau jadi imam siapa? Ayo, enggak apa-apa, ayo di sini, ayo praktek. Yang lain nanti ketika ada temannya praktek, yang lain mengamati ya, mengamati. Kira-kira nanti yang lain ya, ketika mengamati ini, kalian berikan komentar di sini di lembar kerja ini. Kalian kira-kira ketika mengamati itu apa kekurangannya? Nah, kekurangannya apa? Kalian catatkan di situ, ya. Oke? Ayo sekarang maju biar tidak lama-lama. Ayo. Praktek sholat jenazah. Sudah. Ya, sudah. Terima kasih. Tidak apa-apa. Semangat, tepuk tangan. Itu tadi praktek dari presentasi dari kelompok 1 yang kemudian kelompok 2. Yang lain mengkoreksi ya. Ya, nggak apa. Ini tadi presentasi dari kelompok 2. Ya, kalian komentari ya kelompok 1 bagaimana, kelompok 2 bagaimana. Sekarang kelompok 3. Ayo, Mas. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ayo sekarang kelompok 4. Ya wes, ya duduk, tepuk tangan. Kelompok 5, ayo. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ayo kelompok 6. Ya, terima kasih, bagus ya. Alhamdulillah anak-anakku, kalian sudah bisa mempraktekkan gerakan daripada sholat jenazah. Ini baru gerakan tadi ya. Yang saya amati tadi ada masih banyak yang belum hafal doanya ya. Hafal tapi tidak apa-apa. Kita belum hafal tidak apa-apa, yang penting kalian ada usaha untuk menghafalkan ya. Setelah itu nanti akan saya kasih tugas akhir, nanti di akhir setelah materi akhir nanti kalian akan saya kasih tugas untuk menghafalkan di rumah masing-masing. Ya, dihafalkan ya nanti. Ya wis. Kemudian untuk menjaga biar kalian tidak ngantuk, saya kasih pertanyaan-pertanyaan. Ya. Saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah tentang
rukun daripada sholat jenazah. Pertanyaannya apa? Rukun sholat jenazah. Ini tiap kelompok. Tapi cara menjawabnya, nanti kan misalkan nomor rukun yang pertama, misalkan ya, kalian menjawab dengan menggunakan tangan. Tangan yang menjawab nomor 1, ya, nomor 1, tapi kalian mengucapkan salah. Ini misalkan rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat. Niat termasuk rukun sholat jenazah yang ke-5. Jarinya yang apa? Yang menjawab, mulutnya mengucapkan salah. Gimana? Bisa dipahami ya? Yes, mari kita coba sekarang. Dari kelompok 1 sampai 6 ini siapa yang lebih fokus? Ya. Doa untuk mayit Allahumma gfir lahu itu dibaca setelah takbir yang ke-4. Ada lagi? 5. Yang betul adalah tangannya berapa? Oh ya, 4, yang 5. Ini sama-sama benar. Kelompok 1 sama kelompok 3 benar. Yang lain bagaimana? Bingung? Belum ya? Enggak apa-apa, saya ulang lagi. Salam adalah rukun sholat jenazah yang yang kalau menyebutkan itu bersamaan antara ucapan sama jarinya. Ya, sama jarinya. Bentar. Tak kasih ini. Ini ada urutannya ini, ada urutannya. Ya, ini ada urutannya, tak kasih spill ya. Ini kalian amati betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Dan 8. Sekarang saya tanya. Membaca Al-Fatihah termasuk rukun yang ke-5. Ya, ini tadi sama kelompok 3 dan kelompok 1. Ya, enggak apa-apa. Tepuk tangan. Yang lain semangat. Yes. Sekarang yang kelompok 1 dan kelompok 3 enggak boleh menjawab. Coba ini, kelompok berapa yang mau menjawab ini? Yes. Lihat situ, ya, ada apa? Ya. Takbir 4 kali, rukun sholat yang ke-2. Ya, betul. Kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 6. Kelompok 6, 4 ya, 4. Kelompok 4, kelompok 2 dan kelompok 6. Enggak apa-apa untuk kelompok 5, masih bertahan, enggak apa-apa. Lagi. Ini semua, enggak apa-apa. Siap-siap ya kelompok berapa? 5. Siapaan kelompok 5? Salam termasuk rukun yang ke-12 ya. Ternyata benar semua. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Benar semua. Sudah? Anakku tadi barangkali ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ayo, kira-kira yang belum paham apa?
Sawa sampun. Sudah semua ya? Ya, nanti sekarang tugasnya tadi dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan. Ya, ini ya. Ini tugasnya. Ini tugasnya ya. Tugasnya sudah dikasih nama? Sudah. Ya, ini tugasnya juga sudah. Ini terima kasih, bagus-bagus ini. Luar biasa. Jenazah ini yang kalian harus pahami. Yang pertama, sholat jenazah ini berbeda dengan sholat pada umumnya. Ya. Sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk, tidak ada tasawuf. Itu. Kemudian yang kedua, sholat jenazah ini dilakukan karena apa? Penghormatan kita kepada orang yang sudah meninggal, dan apa? Untuk memberikan doa kepada orang yang sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal itu sangat membutuhkan doa orang yang masih hidup, dan supaya kita bisa meringankan beban daripada orang yang sudah ditinggalkan. Itu dari situ barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti materi selanjutnya kalian harus sudah bisa menghafal doa-doa sholat jenazah, mulai dari niat sama doa-doa yang lain. Alhamdulillah, materi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari tadi bisa bermanfaat dan membawa berkah. Untuk itu, sebelum kita akhiri, marilah kita doa bersama. Mudah-mudahan kita berkah dan selamat sampai tujuan. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.